warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Ada yang masih ingat apa itu pecahan? Bilangan pecahan merupakan bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pecahan juga dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Dalam pecahan A per B, A ini disebut dengan pembilang. Kemudian B-nya disebut dengan penyebut. Dalam pecahan A per B juga, A ini disebut dengan bagian. Dan B adalah seluruh bagian. Apa itu bagian dan seluruh bagian? Kita lihat di contoh. Tentukan pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada gambar berikut. Nah, bagian yang terarsir ini disebut dari bagian dari sesuatu yang utuh. Kita lihat ada berapa kotak di sini? Ada 4. Nah, 4 ini adalah seluruh dari bagian, berarti B-nya sama dengan 4. Kemudian bagiannya yang kita cari adalah yang terarsir. Ada berapa? Ada 1. Sehingga bentuk pecahannya tadi A per B. A-nya berapa? 1 per 4. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih menentukan pecahan dari bagian yang terarsir. Di sini sekarang ada berapa bagian? Ada 6, berarti B-nya sama dengan 6. Kemudian lihat yang terarsirnya sebagai A. A-nya ada berapa? Ada 2. Sehingga pecahan A per B sama dengan 2 per 6. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut ke membandingkan bilangan pecahan. Jika penyebutnya sama, pecahan ini yang dibandingkannya adalah pembilang atau angka yang di atas. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar juga nilainya. Kita lihat di contoh. Manakah yang lebih besar antara 2 per 6 dengan 4 per 6? Untuk membandingkan dua pecahan itu kita lihat di gambar. 2 per 6 berarti ada 6 kotak dan yang terarsirnya hanya 2. Kemudian 4 per 6 ada 6 kotak yang terarsirnya 4. Dari gambar ini terlihat mana yang lebih banyak? 4 per 6, sehingga 4 per 6 ini lebih besar dari 2 per 6. Tadi pertanyaannya, manakah yang lebih besar antara 2 per 6 dengan 4 per 6? Maka jawabannya adalah 4 per 6. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya masih membandingkan bilangan pecahan. Tapi sekarang penyebutnya berbeda atau tidak sejenis. Nah, jika dua buah pecahan tidak sama penyebutnya, maka samakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Atau kita bisa cari bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh kedua bilangan itu sekaligus. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di contoh. Manakah yang lebih besar antara 2 per 5 dengan 1 per 4? Kita lihat di sini, penyebutnya sama atau beda? Berbeda, yang satu 5 dan yang satu 4.
4. Kita samakan dengan menggunakan KPK. Bisa menggunakan pohon faktor atau menggunakan petak sawah. Di sini Ibu menggunakan petak sawah. Kita tulis di sini 5, 4. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. 5 bisa dibagi 2 tidak? Tidak, kita tulis di sini 5. Kemudian 4 dibagi 2 berapa? 2. Selanjutnya dibagi lagi dengan 2. Kenapa? Karena di sini 2 masih bisa dibagi dengan 2. 5 bisa dibagi dengan 2? Tidak, turun lagi 5. 2 dibagi 2? 1. Kemudian selanjutnya kita bagi dengan bilangan prima setelah 2, 3. 3 bisa membagi 5 tidak? Tidak. Kemudian kita cari lagi bilangan primanya. 5. 5 bisa dibagi dengan 5? Bisa, hasilnya 1. Nah, KPK ini hasil bawahnya harus 1, 1. KPK-nya adalah bilangan-bilangan di pinggir ini. 2, 2, 5. Ini dikalikan. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Maka kita dapat 2 kali 2, 4 dikali 5. Hasilnya berapa? 20. Kemudian kita rubah bilangan ini 2/5 dengan 1/4 dirubah penyebutnya menjadi 20. Ini juga sama, dirubah penyebutnya menjadi 20. Caranya 20 ke 5 itu dibagi. 20 dibagi 5 berapa? 4. Kemudian ke atas dikali. Tadi 20 dibagi 5, 4 dikali 2 berarti berapa? 8. Yang ini juga sama. 20 dibagi 4 berapa? 5. Kemudian ke atas dikali. 5 dikali 1, 5. Nah, kita dapat 8/20 dan 5/20. Penyebutnya sudah sama. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar? 8/20. Sehingga 8/20 lebih besar dari 5/20. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, mengurutkan bilangan pecahan. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung urutkan pembilangnya dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar ke terkecil, tergantung soalnya apa. Contoh, urutkan 3/8, 1/8, 4/8, 7/8, 2/8, dan 8/8 dari pecahan yang terbesar. Kita lihat, karena pecahan ini penyebutnya sudah sama semua, maka kita urutkan dari pembilang yang terbesar. Di sini pembilang yang terbesarnya 8/8. Berarti 8/8. Yang kedua 7/8. Yang ketiga berapa? 4/8. Yang keempat 3/8. Kelima 2/8 dan yang terakhir 1/8. Ini adalah urutan pecahan dari yang terbesar. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan tapi penyebutnya berbeda. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kita menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. Kita masuk ke contoh. Urutkan 1/2, 2/3, 3/4, dan 2/6 dari pecahan yang terkecil. Kita lihat di sini semuanya penyebutnya berbeda sehingga kita harus samakan dulu menggunakan KPK. Ibu pakai petak sawah di sini. 2, 3, 4, 6. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, tidak bisa tulis 3. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Kemudian kita bagi lagi dengan 2 karena masih ada yang bisa dibagi dengan 2.
Di sini 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti tulis 1, 3 bagi 2 tidak bisa, 3, 2 bagi 2, 1. Ini tulis 3. Karena sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan 2, maka kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Karena di sini ada yang bisa dibagi dengan 3. Ini 1, 3 bagi 3, 1. Ini 1 dan 3 bagi 3, 1. Berarti kita dapat KPK. KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Sehingga semuanya dirubah penyebutnya menjadi 12. 1 per 2. Di sini per 12. 2 per 3. Berarti di sini per 12. 3 per 4 per 12. 2 per 6 sama dengan per 12. Nah, sama kayak tadi, 12 dibagi 2, 6 dikali 1, 6. 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. 12 dibagi 6, 2 dikali 2, 4. Kita urutkan dari yang terkecil. Di sini lihat, kita tinggal lihat pembilangnya. Yang paling terkecil adalah 4. Berarti di sini 4 per 12, 6 per 12, 8 per 12, dan 9 per 12. Nah, belum selesai. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula pecahannya. 4 per 12 itu berapa? 2 per 6. Kemudian 1 per 2. Lalu 2 per 3. Terakhir berapa? 3 per 4. Ini jawabannya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Materi tentang membandingkan bilangan pecahan pada video kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.